Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Erisma Afatur Rahmah dengan NIM 211220036. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang modul ajar bahasa Indonesia bagi kelas 10 fase E semester 1. Berikut, mari kita simak penjelasannya. Berikut merupakan tampilan cover atau sampul dari modul ajar yang telah saya buat. Ada logo instansi, judul, dan keterangan kelas 10 fase E semester 1, dan juga nama penyusun. Selanjutnya disajikan keterangan umum tentang modul. Yang pertama ada identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik yang meliputi dua jenis peserta didik, ada peserta didik reguler dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Kemudian model dan metode pembelajaran yang digunakan, ada model pembelajaran Goa Discovery Learning dengan metode pembelajaran kolaborasi. Selanjutnya di sini disajikan juga tujuan pembelajaran atau TP, pemahaman bermakna, serta daftar pertanyaan pemantik pada setiap pertemuan pembelajaran. Di sini ada pembelajaran 1 sampai 6. Di sini juga terdapat kriteria penilaian yang meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, pada pertemuan pertama ini terbagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Pada pertemuan pertama, guru itu menyiapkan teks belalang anggrek yang sudah dibagi menjadi 4-5 bagian ke dalam amplop yang berbeda. Selanjutnya membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Nah, peserta didik kemudian disuruh untuk mengidentifikasi dan membaca teks yang kemudian akan dilakukan pengisian tabel prediksi yang ada pada buku paket atau buku ajar. Setelah itu peserta didik perwakilan diminta untuk menjelaskan apa yang telah ia baca. Kemudian pada pertemuan kedua, siswa diarahkan untuk melakukan kegiatan pra-membaca dengan tahap-tahap sebagai berikut, yaitu menuliskan judul teks yang akan dia baca, kemudian menuliskan pertanyaan adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian siswa diberi waktu dan diminta untuk membaca teks kunang-kunang yang ada dalam buku ajar dan melakukan aktivitas sebagai berikut. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, guru mengaitkan pemahaman siswa terkait struktur laporan hasil observasi meliputi pengertian, kebahasaan, dan strukturnya. Dan kemudian guru meminta siswa untuk membaca teks dengan metode SQ3R atau SQ3R yang meliputi survei, question, read, recite, dan review. Siswa kemudian diminta untuk mengidentifikasi kata-kata ilmiah yang ada dalam teks dan mencari maknanya di dalam KBBI daring. Nah, untuk kegiatan penutup di sini guru mengingatkan siswa untuk membawa botol minum yang akan digunakan dalam media pembelajaran di pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan 4 ini saya mengintegrasikan modul dan media pembelajaran yang saya buat, yaitu media pembelajaran uang kaget. Nah, sebelumnya
guru sudah mengingatkan siswa atau meminta siswa untuk membawa botol minum yang akan digunakan dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah guru menerangkan cara bermain games uang kaget, yaitu sebelumnya guru telah menyiapkan pertanyaan yang ditulis di balik uang mainan yang disusun dengan berderet. Kemudian siswa dibagi menjadi 4-5 kelompok. Dan kemudian setiap anggota kelompok diminta untuk menggelindingkan botol minumannya. Nah, di mana botol itu berhenti, disitulah peserta didik dapat mengambil uang tersebut. Untuk mengklaim uang tersebut, peserta didik harus mampu untuk menjawab pertanyaan yang ada di baliknya. Nah, kemudian barulah siswa atau anggota kelompok tersebut dapat mendapatkan poin atau mencetak poin bagi kelompok sesuai dengan nilai mata uang tadi. Di sini untuk kelompok yang mendapatkan total nominal uang paling banyak tentunya mendapatkan hadiah atau apresiasi dari guru. Selanjutnya pada pertemuan kelima, guru mengajak siswa untuk melakukan observasi di sekitar sekolah. Nah, siswa diarahkan untuk mengamati objek yang ada di sekitar sekolah, kemudian membuat kerangka atau peta konsep dari teks hasil observasi. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok, dapat dibagi menjadi 4-5 kelompok, yang kemudian siswa diminta untuk menyusun hasil dari observasinya ke dalam bentuk teks. Nah, pada pertemuan terakhir ini, atau pertemuan ke-6, laporan hasil observasi yang telah dibuat oleh siswa sebelumnya diminta untuk mempresentasikan menggunakan media PowerPoint tiap kelompok. Selanjutnya di sini ada asesmen penilaian setiap pembelajaran ada 1-6. Di sini terdapat rubrik penilaian dari pembelajaran pertama, pembelajaran kedua, pembelajaran ketiga. Di sini siswa diminta untuk mencari makna-makna istilah berikut dan kemudian membuatnya dalam kalimat. Nah, di sini pada kegiatan pembelajaran keempat tadi yang menggunakan media pembelajaran uang kaget, di sini ada pertanyaan pertama, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan ketika siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka nominal uang di mana botol itu berhenti akan dituliskan di sini. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran kelima, asesmennya yaitu penulisan teks laporan hasil observasi yang meliputi rubrik berikut. Dan kegiatan pembelajaran ke-6 yaitu mempresentasikan hasil observasi dengan PowerPoint di depan kelas. Berikut juga disediakan keterangan remedial dan pengayaan bagi siswa. Dan kemudian refleksi untuk guru dan bagi peserta didik. Dan yang terakhir ada lampiran. Di sini terdapat lampiran materi pembelajaran, lampiran asesmen akhir atau asesmen sumatif, rubrik yang digunakan dalam asesmen sumatif, dan kunci jawaban serta daftar pustaka. Nah, di sini juga terdapat petunjuk tentang penerapan media pembelajaran uang kaget. Yang pertama tentunya ada alat dan bahan yang dibutuhkan dan cara main.
di sini. Jadi media pembelajaran ini tidak terbatas hanya digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi juga dapat diterapkan pada mata pelajaran lain, bisa digunakan dalam matematika, IPA, IPS, maupun pelajaran lainnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang modul ajar dan media pembelajaran yang telah saya integrasikan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.